Windy, oke. Maksud dari sejarah sebagai guru kehidupan itu mungkin dari filosofinya yang terdahulu sebagai apa ya, seperti sebagai pedoman untuk saat ini, tidak lupa akan sejarah-sejarah yang lalu gitu. Untuk sejarah kearifan itu sejarah kan mempunyai banyak kayak bermacam-macam budaya ataupun yang lainnya sehingga akan berkembang sampai saat ini yang menjadi kearifan lokal gitu. Jadi ya intinya itu saling berpengaruh, saling ada hubungannya satu sama lain gitu. Gitu. Terima kasih. Ya, yang lain? Silakan. Satu lagi atau yang lainnya, monggo. Ingin memberikan tanggapan atau memberikan pengertian, berikan contoh, monggo. Ya, kalau tidak ada, sejarah adalah merupakan kearifan, sejarah merupakan guru kehidupan, karena sejarah itu adalah suatu pengertiannya suatu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa kehidupan peradaban bangsa yang dimulai dari adanya peradaban manusia sampai dengan saat ini. Itu adalah sejarah, peristiwa masa lalu, peristiwa masa lampau. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara yang ada kaitan dengan masa sekarang. Karena sejarah itu adalah mengandung 3 dimensi. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa depan adalah harapan. Sehingga kejadian-kejadian di masa lampau, baik diri sendiri, termasuk kelompok masyarakat atau suatu bangsa, itu adalah memberikan suatu kearifan. Sekarang saya tanya, mengapa sih bangsa Indonesia itu dulu mudah dijajah oleh bangsa lain? Karena itu Pak, itu karena rempah-rempahnya banyak Pak. Ini dulu, tak catatnya ini. Siapa namanya? Muhammad Afafel Fadli Pak. NIM 071. Itu NIM 71. Oke. Mungkin dulu dijajah karena masih belum memiliki pemerintahan dan banyaknya itu Pak sumber daya alamnya yang sangat banyak Pak. Ya. Makanya dilirik sama Eropa. Ya. Saya catatnya 1, SDA melimpah. Iya Pak. Saya Pak, Catherine Dion. 2, apa? Siapa namanya? Catherine Dion Sarasva dengan NIM 067. NIM 067. Ya, apa? Karena pengetahuan atau SDM manusia masih rendah. SDM rendah. Ini kalau di kampus serem ini, atau seru, bukan serem, seru ini. Yang berikutnya? Saya Pak, Eka Wahyu. Nomor NIM? 044. 044. Ya, karena apa? Kualitas pendidikannya yang kurang, Pak. Kualitas, ini sama dengan yang atas ini tadi. Atas pendidikan rendah. Ya. Yang lainnya? Saya Pak Fauzi. Ya. Gantian, Ahmad. Mudah dipengaruhi dan sulit untuk bersatu. Mudah dipengaruhi, sulit bersatu. Ya, siapa tadi? Ahmad siapa? Fauzi Rahman. Mas. 04 Pak. Nggih. Kemudian yang lainnya? Saya Pak. Nuril ya? Ya, Nuril. Iya, coba ingatkan juga dengan nyatet yang diusul yang disampaikan. Ya, nomor 5 apa? Usulan yang kelima. Erin. Kalau menurut saya itu, soalnya waktu dulu itu Indonesia masih banyak kerajaan-kerajaan yang mudah dijajah, terus mudah dihasut, dan perlawanannya pun masih bersifat kayak
belum bersatu gitu, masih daerah-daerah gitu. Ya, kedaerahan. Iya. Yang lain? Saya Pak. Saya, Pak. Saya, Ya, Pak. benar. Saya izin. Yang Tiara. Karena sistem pertahanan negaranya dan kepemilikan persenjataannya masih kurang, Pak. Persenjataannya sangat sederhana, bambu runcing. Ya, masih sangat sederhana. Namanya tadi nomor 15 ya? Iya, nomor 15. Tiara. Terus siapa lagi? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya. Semua saya tampung kok. Gantian. Siapa? Saya, Pak. NIM 042 Pak. Alvina dulu. Alvina, Nomor- apa? Bentar. 028, Pak. Ya, oke. Pemersatuan susah sekali dilakukan. Kesatuan sulit dilakukan. Nomor 8. Ayo. Saya, Pak. Tadi ada yang tadi yang awal tadi, yang belum. Saya Pak. Iya, Pak. Ya, Muhammad. 42. 042. Hmm. Banyak orang yang rakus, dalam artian penawaran jumlah uang dan mereka mau melakukan apa saja, asal ada uang maka semua orang bisa jadi teman. Ada yang peduli sebenarnya ia lawan yang sengaja menjatuhkan. Terima Rakus kasih. ya. Iya. Satu lagi. Saya, Pak. Nah, berarti 2 ya. Sudah cukup ya. Dua lagi sudah ya. Ini Winda. Setelah Winda, Krisna. Winda, 24. Karena kurang kuatnya pedoman atau pola pikir pada masyarakat Indonesia waktu itu sangat minim atau sangat rendah. Pedoman apa ini? Seperti pada saat dulu itu mudah goyah gitu loh. Kalau ada yang disuruh ini ngikut sini, kalau disuruh ini ngikut sini gitu. Pedoman hidup. Satu lagi, Krisna. Ya, Pak. Orang Indonesia pada saat zaman dulu itu adalah cenderung pemalas, Pak. Pemalas dulu ya, sekarang tidak malas ya. Iya, Pak. Ya, sekarang kan tidak malas loh. Rajin-rajin, Pak. Sing teman. Ya, pemalas. Nanti dulu. Tadi yang nomor 10 kurang kuatnya tadi siapa? Tadi Krisna nomor berapa? Krisna nomor berapa? 027. 027. Oke. Ya, kita diskusikan dari yang awal. Tadi pertanyaan saya, mengapa di zaman dulu bangsa kita mudah dijajah oleh bangsa lain, mudah dikuasai oleh bangsa lain. Sekarang dari yang pertama dulu. Tadi siapa yang mengatakan SDA-nya melimpah? Tadi loh, siapa yang mengatakan SDA Indonesia melimpah? Halo? Halo? Sumber daya alam melimpah. Tadi siapa yang menjawab ini? Afafi, Pak. Kulo, Pak Pak. Fafi? Nggih, kulo. Ya, oke, ayo nak dijawab. Oh, Diterangkan. dijelaskan lagi. Ya, Nggih kan? Niku menurut sepengetahuan saya pelajaran dulu, Pak, apa SD sama SMP sama SMA kan dijelaskan, diterangkan sama guru saya itu Indonesia itu dilirik sama Eropa merantau terus ke Indonesia itu ngelirik gara-gara masyarakatnya yang ya kurang gitu loh, Pak, kurang pengetahuan, terus ya sumber dayanya banyak, posisinya yang strategis, berpulau-pulau gitu, Pak, terus
Ya makanya itu dilirik sama Eropa, akhirnya dijajah sama Eropa. Iya. Terus Sampai diambil Eropa. cengkeh apa itu Pak? Lupa Ya, saya. ya, cengkeh. Nanti muncullah pelayaran Hungi VOC 1602 ya di Ambon sana. Nggih, Pak. VOC, Ya, Pak. itu zaman dulu tuh kan, sekarang kan tidak toh? Nggih, sekarang Cina, astagfirullahaladzim. Loh, iya tak? Boten. Ya, oke. Sehingga Iya, Pak. SDA melimpah, sumber daya alam melimpah, sehingga bangsa lain, kita tidak usah menyebutkan merek dulu ya. Nanti dari 10 yang disampaikan tadi, nanti insya Allah sudah cukup untuk mewarnai kuliah di hitungan yang ke-7 ini. Sumber daya alam melimpah. Memang ini salah satu atau sumber utama daya tarik bangsa lain untuk ke kita. Ya, untuk ke kita. Akhirnya bangsa lain waktu itu Eropa ya, untuk pelayaran Hongi terus melaju ke Ambon sana, ke Maluku 1602 dengan VOC-nya, Frederick Ondisi Company ya, dagang dulu. Yes. Yang nomor 2, SDM rendah. Saya Bapak Catherine. Ya. Yang dimaksud SDM rendah itu saat seperti itu tadi berkaitan saat penjajah itu datang. Kayak apa ya Pak, menjanjikan sesuatu tapi kan SDM-nya masih kurang, masih belum ada kayak sekolah kayak gitu Pak. Jadinya gampang terpengaruh oleh orang luar, terus gampang diadu domba kayak gitu Bapak. Ya, SDM rendah. SDM rendah kalau dulu ya, kalau zaman dulu memang maklum belum ada sekolah belum tertata seperti yang sekarang, sehingga SDM-nya rendah hingga tidak cerdas, dia mudah diakali, dia mudah ditipu, dia mudah digerogoti, dia mudah diadu domba. Itu dulu ya. Iya Bapak. Zaman dulu ya. Betul. Halo. Iya Bapak. Semua ini benar ya, ada SDM rendah karena kurangnya pelajaran, kurangnya sekolah, kurang tertanamnya dengan baik pendidikannya, sehingga SDM rendah hingga bisa dibohongi, bisa dikuasai oleh bangsa asing zaman dulu ya, itu. Kalau zaman sekarang gimana? Tidak baik-baik saja, Pak. Loh, kok baik saja belum? Kalau zaman Kalau sekarang kan zaman sekarang memang ada pendidikan yang tinggi, tapi untuk masyarakatnya sendiri terlalu banyak speak up juga tidak baik, Pak. Akan mengancam dirinya sendiri. Padahal tapi kita tahu sebenarnya SDM kita itu sudah lebih baik daripada dulu, tapi kitanya sendiri kalau banyak lebih kayak speak up itu malah lebih bahaya untuk kita sendiri gitu, Pak. apa speak up itu? Ya seperti kayak mengutarakan pendapat gitu loh, Pak. Padahal kita tahu kayak dibicarakan Pak Toyo, padahal Bapak tahu tapi lebih baik diam seperti itu. Karena situasinya tidak memungkinkan. Mengapa? Karena tidak baik-baik saja. Sekarang repot, ngomong bener jadi radikal lah, repot sih. Iya Bapak. Loh. Bedanya sekarang sama dulu ya itu, yang ya kalau dulu kan memang nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau sekarang kan sudah tahu tapi takut itu salah ngomong. Gini, itu nanti kita bahas dulu. Ini nanti seru nanti ini. Memang saya katakan iso enggak ukara yang penting nanti semua terakomodasi dengan baik. Ukara itu pembahasan di dalam perkuliahan. Yang ketiga, kualitas pendidikan rendah. Saya, Bapak. Ya. Saya. Itu maksudnya kayak tenaga pendidiknya masih rendah atau masih enggak sebanyak sekarang. Terus juga sekolah-sekolah juga masih belum banyak sekarang. Jadi pendidikannya itu masih kurang. Pendidikan masih kurang karena kurang tertatanya, kurang ditata dengan baik zaman dulu untuk kualitas pendidikan. Saya kalau bilang ini ketawa sendiri belum ngomong karena tahu ya. Tahu pendidikan kok dadi kayak ngene padahal wis apik dan sebagainya. Wong untuk kampus kok dikasih dijini untuk yang seks bebas dan sebagainya pakai sementing pada gelem itu kan nggak bener belas itu. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang keempat, mudah dipengaruhi dan sulit bersatu. Sama ini. Fauzi, Pak. Ya, oke. Mudah dipengaruhi karena pada waktu itu pendidikannya itu sangat minim banget. Sangat. Sehingga SDM-nya itu
kurang gitu Pak. Dan Karena persatuan minim. persatuannya susah untuk bersatu dikarenakan banyaknya kelompok sehingga sangat mudah dijajah. Iya, sehingga dulu itu adalah minimnya tentang Pengetahuan, pendidikan, sehingga sangat mudah lah untuk dijajah dipengaruhi. atau dicoba Iya. karena memang SDM-nya kurang terbangun dengan baik, sehingga mudah dikuasai dan dijajah oleh bangsa lain. Itu dulu kan ya? Iya. Dulu. Ya. Nanti sekarang seperti apa nanti kita bahas setelah dibahas sampai semuanya ya. Siap. Santai. Ya, tapi sebelum saya jelaskan nanti saya pertama duluan Pak Toyo ini. Yang penting agak baik-baik saja. Ya, benar. Yang kelima. Kurangnya apa ya? Ini yang mudah dihasut tadi siapa ini? Yang kelima tadi. Yang mudah dihasut dan sifatnya kedaerahan untuk pejuangnya. Kerajaan yang mudah dihasut dan berjuangnya bersifat kedaerahan. Tadi siapa? Saya, Pak. Ya, gue. Kan kalau dari pelajaran sejarah waktu dulu sekolah, itu kan awal-awal penjajahan itu kayak datangnya ke Nusantara itu kan sekitar abad berapa nggak tahu lupa. Nah itu kan menginjak Jawa dulu. Ya. Terus mereka itu kayak membuat kekuatan ekonomi di Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram kayaknya Ya, seperti itu. betul. Lalu kan mereka juga kayak menghasut kerajaannya menghasut rajanya itu buat kayak kerjasama gitu kan awal-awalnya, terus kan terhasut, habis itu mereka penjajah itu kayak memanfaatkan gitu kebodohan. Iya, memang benar. Iya, terus nggak salah. Benar. Tapi kita nggak boleh bodoh. Kadang-kadang kita dianggap bodoh. Karena yang menganggap kita adalah orang yang sangat bodoh. Benar ya. Ini. Yang keenam. Persenjataan sangat sederhana. Saya, Pak. Ya. Jadi kan dulu itu dalam perjuangannya itu masih bersifat lokal, Pak, masih kedaerahan, tidak serentak. Terus secara fisik masih menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan senjata tradisional lainnya, sehingga kalah dalam persenjataan, Pak. Begitu. Tapi kan menang kita ngusir penjajah Belanda di Surabaya, kan kita menggunakan Allahu Akbar dan bambu runcing, tapi menang kok, mengalahkan tank-tank dan meriam miliknya Belanda. Iya, Pak, maksudnya itu kan masih sangat tradisional, Pak. Iya, apa. Iya. Meskipun dengan peralatan sederhana, dengan itu dari Tuhan, itu dari Yang Maha Kuasa, itu dari Allah, kita bisa mengusir mereka. Yang penting di sini apa yang kita harus pedomani, ambil suatu nilai apa? Dengan peralatan sederhana kita bisa mengusir penjajah. Yakin. Keduanya apa? Niat. Bersatu. Satu, yang lainnya? Kita teguh. Ayo. Apa? Satu. Ada satu kata yang belum muncul, apa? Selalu mengingat Allah, Pak. Iya, tapi satu lagi apa yang belum muncul? Biasanya untuk diajak di kelompok itu. Ono ada lomba kalah tapi dikai komentar oleh temannya, apa? Semangat. Oke, semangat yang luar biasa ya. Semangat, tekun, rajin mengingat Allah, akhirnya ketemulah kena inama amruh idarat pun jadilah jadi kan gitu. Nek tadi nek gak itu kalau di Yasin yang ayat 89. Orangnya malas. Iya, Pak. Ayo. Secara garis besar itu negara Indonesia ini bangsa yang pemalas, Pak. Kita semua malas belajar sesuatu, tak ingin maju dengan proses,
dan ingin segala hal itu dilakukan dengan instan. Dampaknya, Chris. ya Pak, Iya, terus. Apa? dampaknya negeri ini akan selalu stuck atau jalan di tempat tanpa ada kemajuan. Lah itu penjajah dalam bentuk apapun itu pasti menyukai Indonesia. Mereka akan menawarkan banyak sekali kemudahan hingga akhirnya kita terbuai dengan hal-hal yang manis. Terus bangsa ini akan terus terpuruk karena tak mampu mengembangkan apa-apa. Dan akhirnya bangsa pemalas selalu suka menggantungkan diri kepada orang lain. Itu, Pak. Mantap. Bangsa Indonesia. So, yang menjadi bangsa Indonesia itu siapa? Ya kita Kita itu termasuk siapa? rakyat Indonesia. Loh, balik mana? Bahasa Indonesia. Termasuk siapa, Chris? Kita itu contohnya siapa? Bangsa Indonesia. Bangsa itu siapa? Kita itu contohnya siapa, Chris? Diri sendiri. Diri sendiri itu siapa? Ya kita, Pak. Nah, kita itu siapa? Diri sendiri itu melekatnya di mana? Masyarakat Indonesia. Aduan. Hati. Saya itu loh, saya itu ya sampai ini diri sendiri ini. Hingga malas dan tidak ini adalah ada di diri kita masing-masing. Ini menarik sekali di pertemuan yang ke-7 ini. Nanti akan kita ulas ya materi untuk yang itu gampang lah. Sementing nanti ini kita ambil suatu konklusi kita seperti apa dan mengapa kok dulu mudah dijajah, ya? Mengapa kok dijajah? Kok kamu dijajah? Kemudian dampak dari penjajahan dan sekarang ini seperti apa kan begitu ya? Kurang kuat pedoman untuk apa ini? Pedoman goyah ini. Siapa ini? Ya, saya, Pak. Ya. Itu karena kurang kuatnya pedoman ataupun pola pikir pada masyarakat Indonesia. Nah, itu maksudnya itu pada saat itu kan orang Indonesia itu mudah terpengaruh dengan orang asing gitu. Seperti terpengaruh? Itu Pak, sebenarnya. Itu kan ada contohnya ya. Waktu Indonesia itu kan pernah ditipu Jepang jika Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Padahal kan itu hanya hanya tipu-tipu gitu, hanya rayuan semata gitu. Itu karena pola pikir masyarakat Indonesia pada saat itu masih sempit, belum memiliki pandangan yang luas, belum memiliki pola pikir. Saat itu, sekarang kan sudah luas, luas. Apakah sekarang tidak mudah terpengaruh? Yang luas, yang sekarang kan yang luas, yang tidak luas itu tak luas kan begitu. Ya, kita pelajari lagi, kita diskusikan ya, mengapa bangsa kita dulu mudah dijajah oleh bangsa lain. Ini ada sumber daya melimpah, sumber daya alam melimpah, sumber daya manusia rendah, pas wis. Hati dunyane akeh wangi goblok wis gampang wis. Kan begitu ya. Kasarannya kan begitu. Kualitas pendidikan rendah sama dengan yang nomor 2, SDM rendah, mudah dipengaruhi, sulit bersatu ya sama karena memang SDM-nya rendah. Kemudian kerajaan-kerajaan mudah diadu domba ya juga sama karena SDM rendah. Dan persenjataan sederhana, persatuan-kesatuan sulit untuk disatukan. Memang gini, penjajah itu ya, kita belajar sejarah dari insya Allah abad ke-5 atau 11 itu ya. Jadi abad 11, datangnya VOC ke Indonesia, itu awalnya orang Eropa itu kan mengadakan pelayaran hongi, pakai teori Columbus itu, sampai ke Maluku, sampai ke Ambon sana, akhirnya menemukan satu daerah, kok banyak rempah-rempahnya. Nah, banyak rempah-rempah ini, dia tertarik mengadukan perdagangan. Kok melihat yang punya rempah-rempah ini kok nggak ngereken ya, tidak bisa memanage dengan baik, malah mudah dibujui, mudah dikuasai. Dia ini adalah ngontak temannya di negara asal. Ini loh saudaraku, ada satu daerah, satu negara, kok banyak barang-barangnya kok mudah, kok nggak bisa ngatur, dia tidak bisa ngatur, hingga malah mudah untuk kita akali, kita bohongi. Nah ini, ya terus akhirnya awalnya dia adalah dagang di rem-rem ekonomi. Setelah karena dia merasa itu bisa menguasai pribumi, akhirnya dia mendirikan kongsi, itu VOC tadi. Hingga awal semua orang luar ke sini kan mencari makan, mencari uang. Tapi dia pinter ke sini dan terlena orang kita, masyarakat kita ini karena kurang pinternya, kurang cerdasnya, dia mudah diakali.
Ada contoh sawah dibeli untuk didirikan pabrik, uangnya diberikan untuk mobil atau motor. Nanti sawahnya habis, belikan motor juga kita beli di mana. Kita jual tanah kemana, kita beli mobil atau motor juga kemana. Yang dapat berarti siapa, yang rugi siapa, kan sudah kelihatan. Hingga ini, memang kita mestinya itu tidak seperti itu ya. Kita kita lihat di Singapura mereka tidak negara punya rempah-rempah ya, tapi dia maju. Apa? SDM-nya pinter, kompak. Emang kalau di teori di Inggris itu ada 3, yaitu apa? Yang pertama ini adalah unifikasi, persatuan dan kesatuan kuat. Itu Inggris. Yang kedua adalah pinter, penguasaan iptek yang unggul. Yang ketiga, Wellstrate, kesejahteraan negara ini utama. Dia adalah pinter, rukun, digunakan untuk kesejahteraan bersama. Ini kalau di Inggris ada 3, tidak banyak-banyak. Nah, itu yang dulu. Hingga banyak orang pinter, kemudian ini dari orang luar negeri. Datang ke kita itu awalnya dia nyoba-nyoba dulu kok. Nyoba-nyoba dulu, artinya bisa nggak kita akali ya. Kalau bisa ya diteruskan. Malah kita dibuat bulan-bulanan oleh bangsa lain. Kemudian dalam perkembangan sampai di saat ini, orang asing itu tetap ingin menguasai kita. Karena banyaknya rempah-rempah, orangnya tidak begitu pintar, dapat diakali. Akhirnya dia melihat, saya bisa main lewat mana ya, masuk lewat mana ya. Banyak partai, atau banyak pilihan partai lah. Ini partai ini bisa nggak? Oh, nggak iso. Partai ini bisa nggak? Dia pilih partai yang bisa untuk dia mainkan, untuk dia kuasai. Menemukan partai tertentu lah ya di negeri ini untuk bisa dia kendalikan. Ya sudah, ya seperti ini sudah. Akhirnya apa? Kita ini adalah dikuasai oleh bangsa asing melalui bangsa sendiri. Ada yang ditanyakan, ayo, iki kayak setakon ini. Silakan. Halo. Halo Bapak. Ada yang ditanyakan? Sementara belum. Aduh, sayang, seribu sayang ya. Jadi kita harus pintar, supaya bisa mengatur dengan baik. Juga sama, di rumah tangga kita banyak harta dari nenek moyang kita, dari warisan kita tidak bisa mengelolanya, malah dijual habis. Sudah. Tapi ada yang orang nggak punya apa-apa, tapi dia gigih, semangat, kuat untuk disiplin dalam bekerja. Akhirnya banyak tabungan-tabungan dengan uang-uang yang halal, hingga bisa hidup dengan baik. Ya, ini. Kita lanjutkan. Yang ini, Pancasila Prakemerdekaan. Silakan dibaca. Else, Pak. Apa? Else. Ya. Ya. Pancasila Prakemerdekaan. Ketika Dr. Rajiman Wediodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam. Lumpur Sejarah, Latif 2011-4. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Dengan permintaan Dr. Rajiman inilah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Untuk yang pada sidang ini ketutupan sama gambarnya, Pak. Apa? Jadi dibacanya mulai mana? Ini. Ayo, ini. Pada sidang BPKI. Tidak kelihatan, enggak? Ibunya? Enggak, Pak. Loh, Mas. Loh, ini masa nggak kelihatan ini? Pada sidang pertama BPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei. Halo, yang lain?
Nggih, Pak, ganti saja Itu yang lain. mungkin sinyalnya, Pak. Ayo, yang lain. Punya Ada saya sih. kelihatan, Pak. Iya. Saya bacakan. Oke, namanya. Habibatus Sofia. Iya. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Prof. Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, dan 3. Paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau berkebudayaan. Kailan 2037-40. Pada pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Insinyur Soekarno mengatakan, "Maaf beribu maaf, banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka. Menurut anggapannya yang diminta oleh Paduka Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah dalam bahasa Belanda, filosofi Grondslag. Daripada Indonesia merdeka, filosofi Grondslag itulah pundamen, Pak. Itulah pundamen filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi. Bahar 1995-63. Begitu hebatnya Insinyur Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis, dan koheren. Namun, dengan rendah hati, Insinyur Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, "Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air Indonesia ini, yang kemudian ilmu mutiara yang saya gali itu, saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas penggalian daripada Pancasila ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan kepada saya sebagaimana tiap-tiap manusia. Jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala." Soekarno dalam Latif 2011. Latif 2011. Ya Allah, moco ya, bacanya loh. Inilah salah satu daring ini enggak apik ini. Makanya kalau dipaksakan daring ya berarti upaya untuk pembodohan itu makin kelihatan. Jadi bagaimana tiap-tiap manusia jikalau ia benar-benar memohon kepada Allah SWT akan diberikan ilham, petunjuk oleh Allah tentang kebaikannya. Emangnya orang itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial, makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Artinya manusia ini, setiap manusia, kalau dia memaksimalkan perannya sebagai makhluk Tuhan, dan dia memohon dengan baik, ya, konsentrasi penuh, hati hidupnya itulah dihiasi dengan kalimat-kalimat Tuhan Maha Esa, kalimat thayyibah, dengan kebaikan hidupnya ini, insya Allah petunjuk itu akan mudah didapat.
Sekali lagi saya sampaikan, kalau manusia ini berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, memakan yang halal, minum yang halal, menggunakan semua di dalam haknya mereka, dijauhilah yang bisa membatalkan kebaikan kita, menjauhilah yang bisa menghabiskan amal soleh kita. Insya Allah kita akan mudah menerima tunjuk, menerima, ini bahasanya Pak Karno adalah ilham ya, kalau saya mengatakan adalah hidayah. Hidayah dari Allah akan mudah kita dapat. Kalau orang itu sulit di dalam menerima hidayah, sulit di dalam menerima petunjuk, karena di dalam tubuhnya itu banyak hal-hal yang bukan miliknya, bukan haknya, dimakan, diminum, dipakai, akhirnya dia diselimuti hal-hal yang kurang bagus, hal-hal yang kurang baik. Ini adalah cerita sejarah adanya perumusan Pancasila ya, sebelum kemerdekaan ada, sehingga oleh Jepang akan dijanjikan kemerdekaan tanggal 25 Agustus 1945, hingga para pendiri negara kita, founding father ini adalah membahas. Nanti kalau kita merdeka, apa menjadi dasar negaranya? Apa menjadi fundamentalnya apa? Sehingga terjadilah perumusan oleh BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk membuat dasar negara kita apa, yaitu alhamdulillah terbentuklah atau adanya Pancasila ya, dari hasil sidang BPUPKI yang pertama ini, oleh N. Soekarno, oleh Muhammad Yamin, oleh Ester Supomo, dan oleh Insinyur Soekarno sendiri. Karena 5 sila tiap beliau-beliaunya itu disimbolkan oleh Pak Karno adalah menjadi Pancasila. Sehingga Pancasila itu digali dari tata nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Tadi dikatakan animesis, yaitu adalah memutar kembali nilai-nilai atau menggali dari nilai-nilai keberadaan bangsa yang sejak adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Ada yang tanyakan? Ini yang berikutnya adalah Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Ini adalah cikal bakal adanya negara ya, ada negara. Sudah di sana sampai dengan Pajajaran, ya itu. Ini sejarah adanya. Nah, perlu saya sampaikan juga, setelah 1 Juni ini ada Piagam Jakarta. Ya, saya lompati karena materinya banyak, tapi waktunya tinggal sedikit ini. Coba ini, penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa, dibaca. Siapa yang baca? Saya, Pak. Ya, nomor apa? NIM 044. Oke, lanjut. Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, di depan sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno menyebutkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Sungguh pun Insinyur Soekarno telah mengajukan 5 sila dari dasar negara. Beliau juga menawarkan kemungkinan lain, sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5, sekaligus juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima sila tersebut. Alternatifnya bisa diperas menjadi trisila, bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi eka sila. Trisila meliputi sosionasionalisme, sosiodemokratif, dan ketuhanan. Sedangkan eka sila yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno yaitu gotong royong. Karena menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Latif 2011 halaman 18 sampai 19. Tetapi yang lahir pada tanggal 1 Juni itu adalah nama Pancasila, atau di samping nama Trisila dan Eka Sila yang tidak terpilih. Noto Susanto 1981 halaman 21.
Ini bukan merupakan kelemahan Insinyur Soekarno, melainkan merefleksikan keluasan wawasan dan kesiapan berdialog dari seorang negarawan besar. Faktanya, Ir Soekarno di akhir sejarah terbukti sebagai penggali Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Setelah sidang BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun dengan kesadaran yang dalam, akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Risalah Sidang BPUPKI 1995, Ansari 1981, Darmo Diharjo 1991, kesepakatan peniadaan 7 kata itu dilakukan dengan cepat dan legowo demi kepentingan nasional oleh elit Muslim. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadi Kusumo, Teuku Muhammad Hasan, dan tokoh Muslim lainnya. Jadi elit Muslim sendiri tidak ingin republik yang dibentuk ini merupakan negara berbasis agama tertentu. Ya, ya. Sehingga ini awal adanya Pancasila itu hasil dari sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tadi ketemu dengan istilahnya adalah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu adalah hasil BPUPKI, rumusannya itu ada kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Nah, dengan kalimat ini dirubah hingga karena negara Indonesia ini yang berjuang bukan orang Islam saja, bukan orang Jawa saja, yang berjuang ini dari Sabang sampai Merauke lah kata begitu, seluruh komponen bangsa, seluruh anak-anak bangsa ini berjuang untuk meraih dan merebut kemerdekaan dan mempertahankannya, sehingga kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam dengan legowo, dengan cepat demi kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa tanpa voting ini. Dengan ikhlas, gowo, duduk satu meja, dengan sendokuro, dengan hati yang tenang, ya, ini ganti seperti ini. Ini harus kita tiru ini. Sekarang kan udah dikit-dikit demo, dikit-dikit voting dan sebagainya. Kurang begitu menyentuh pada seperti ada di dalam Pancasila. Ini yang ada dan di Pancasila awal terciptanya dasar negara Pancasila dari sidang BPUPKI, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesenangan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tanyakan? Kalau tidak lanjut, Pancasila di era kemerdekaan, tadi yang pra kemerdekaan. Oh sama ini ya? Sama. Ini Pancasila di era Orde Baru. Silakan dibantu untuk baca. Saya Pak. Bapak. Ya, siapa? Dwi Retno. Pancasila era NIM 043. Ini 042. 43. 43 itu. Dwi Retno. Nggih. Pancasila era Orde Lama
Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan. Terus, Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Sampai mana Pak tadi? cara bacanya kurang pancar ini, gara-gara jarang daring ini. Terus. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstitusi Konstituante Ansari 1981-99. Konstituante itu dulu badan pembuat undang-undang dasar. Kalau sekarang ini MPR kan, sehingga karena MPR belum terbentuk, DPR belum terbentuk. Kalau MPR-nya itu ini badan konstituante, badan yang tugas untuk membuat undang-undang dasar. Kalau DPR belum terbentuk, makanya adalah sementara DPRS ya, DPRS. Makanya dulu ada istilah MPRS dan DPRS dan DPAS itu. Lanjut. Majelis Baca Konstituante ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Kejadian ini menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada tanggal 4 Juli 1959 dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pukul 5 di depan Istana Merdeka, Ansori, 1981, 99. Pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Ya, ini jangan dibaca 5 kan bisa 5 pagi ya. Ya, Pak. Ada orang mengajukan 5 sore. Yang apa yang ada dibaca lah ya. Ya. Pukul 17.00 terus. Dekret Presiden tersebut berisi 1. Pembubaran Konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya. Pancasila dijadikan ideologi negara yang tampil hegemonik. Ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin Manipol atau USDEK. Manifesto Politik Manipol adalah materi pokok dari pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA menjadi garis-garis besar haluan negara GBHN. Belakangan, materi pidato tersebut dikukuhkan dalam penetapan Presiden atau Penpres nomor 1 tahun 1960 dan ketetapan MPRS nomor 1 atau MPRS 1960 tentang GBHN Ali 2009-30. Manifesto Politik Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu Politik panitia Republik Indonesia tersebut merupakan hasil perumusan suatu panitia yang dipimpin oleh DNIDIT yang disetujui oleh DPA pada tanggal 30 September 1959 sebagai haluan negara.
Ismaun Ya, sudah. Nah, 1978. hingga ini ya tadi di era Orde Lama hingga Pancasila itu sudah diberlakukan mulai 18 Agustus 1945 sampai sekarang hingga mengalami fase-fase. Ini pasca Orde Lama ya. Orde Lama itu seperti itu. Kemudian sampai tadi ada yang menjadi prelude itu pendahuluan. Kemudian juga, nah ini terus, ya dilanjutkan bacanya. Oleh karena itu, mereka yang berseberangan paham memiliki taktik gerilya. Di dalam kekuasaan Insinyur Soekarno, mereka menggunakan jargon Insinyur Soekarno dengan agenda yang berbeda. Taktik demikian digunakan oleh sebagian besar kekuatan politik. Tidak hanya PKI, mereka yang anti komunisme pun sama. Ali 2009. 33. Walaupun kepentingan politik mereka berbeda, kedua arus tersebut sama-sama menggunakan Pancasila sebagai justifikasi. Insinyur Soekarno menghendaki persatuan di antara beragam golongan dan ideologi termasuk komunis di bawah satu payung besar bersama Pancasila. Doktrin Manipol atau USDEK. Sementara golongan anti komunis mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme yang tidak bertuhan atau ateisme. Ali 2009 34. Dengan adanya pertentangan ini sudah yang ada di gambaran di Orde Lama seperti itu hingga Pancasila itu ada istilahnya itu manipul USDEK, di manipulasi politik ya. Ada USDEK-nya itu undang-undang dasar, kemudian sosial, demokrasi, ekonomi, dan komunis. Jadi komunisnya itu ada di sini. Hingga itu di zaman Orde Lama. Hingga kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Tadi pada waktu itu oleh Pak Karno, itu semua diakomodasi. Karena beliaunya sebagai presiden, hingga semua partai ya. Karena kekuatan partai di zaman Orde Lama itu 4 partai pemenang dalam pemilu 55. Yang pertama adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sehingga tentunya kekuasaan partai ini kan ingin memperoleh kekuasaan. Orang mendekat partai ini ingin berkuasa. Orang ikut partai ingin dapatkan kekuasaan. Sehingga karena ini pahamnya mana? Paham anti komunis dan anti agama kan. Kalau anti agama komunis, kalau anti komunis dialah paham Pancasila. Ini yang ada di Orde Lama. Sehingga makanya sampai terjadinya peristiwa G13 PKI itu. Karena pada waktu itu kita itu 4 partai besar memang sedang berpengaruh ya, bukan berkuasa, berpengaruh di dalam lingkaran kekuasaan. Tentunya partai ini ingin mencari jabatan, ingin mencari kekuasaan dengan berbagai cara dia menerapkannya dengan propaganda-propaganda yang ada. Ada yang tanyakan? Kayaknya memang generasi muda sekarang ini jarang yang paham dengan sejarah, jarang suka dengan pelajaran sejarah sehingga kadang-kadang lupa akan sejarah bangsa Indonesia. Makanya kalau ada program, kalau ada jargon-jargon yang saya nggak ngerti masa lalu, saya ngerti masa depan, ini orang berbahaya ini untuk kehidupan negara. Kan ada kapan hari itu ada salah satu anak-anak bangsa yang mengatakan memang saya tidak ngerti masa lalu, tapi saya ngerti masa depan. Ini sudah sangat bahaya. Kalau orang nggak ngerti sejarah, suruh jalan ke depan, apa yang buat pertimbangan? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Halo? Tidak, Bapak. Tidak. Kita lanjut. Ini orde baru. Ganti yang baca. Saya, Bapak. Elsa tadi, Ya. Pak, kan tidak ada tadi. Nomor absen? 23. Ya, Elsa. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah UUD, melainkan Pancasila harus diamalkan. Setiarja 1994 halaman 5. Jadi Pancasila dijadikan sebagai political force di samping sebagai kekuatan ritual. Begitu kuatnya Pancasila digunakan sebagai dasar negara, maka pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat bangsa Indonesia tidak loyo. Bahkan jika ada pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan. Pranoto dalam Dodo dan Endah ed. 2010 halaman 42. Lanjut. Selanjutnya. Halo. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan perwakilan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan ketetapan disingkat TAP MPR nomor 2 per MPR per 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa, yang salah satu pasalnya tepatnya pasal 4 menjelaskan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila merupakan dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Ini di era Orde Baru. Tadi Orde Lama, seperti itu, Orde Baru, ya. Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh Presiden Soeharto saat itu adalah 1 Juni 1948 dibuatlah ada Impres nomor 12 tahun 68 tentang tata cara pengucapan Pancasila. Salah 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan dan beradab, sampai dengan kelima itu adalah ada dasarnya, sehingga dalam penyebutannya lebih urut, lebih enak, dan sebagainya. Dan juga adanya TAP MPR nomor 2 MPR 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancakarsa. Ya, Eka itu 1, Prasetya janji, Pancakarsa karsa itu kehendak, hingga 1 kehendak untuk melaksanakan 1 tekad untuk melaksanakan 5 kehendak, yaitu 5 sila itu. Itu bagus awalnya, bagus ini kemudian dalam ini kenyataannya oleh rezim Pak Harto pada saat itu, sehingga ya katanya oleh para pengamat dan para pakar politik itu disalahgunakan. Memang orang itu kalau sudah kekuasaannya terlalu lama akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang kami setuju itu presiden itu adalah 2 periode ya, 5 tahun, seperti di luar negeri itu. Kalau lebih dari 2 periode itu membahayakan karena apa? Dia salah tidak terasa, dia keliru tidak terasa. Karena apa? Sudah terbiasa untuk tidak benar, kan begitu. Ini yang ada di Orde Baru, sehingga sampai terjadilah Orde Reformasi. Dan ini tolong dibaca ini. Ketika itu atau inilah dengan semakin terbukanya, gantian membaca. Saya, Bapak. Ya, namanya? Catherine Dion. Atau teman saya tadi aja, enggak apa-apa. Iya, gantian. Ayo. Silahkan. Silakan. Saya. Ya. Nuril, Pak. Nuril, nomor absen? NIM 057. Oke.
Dengan demikian, terbukanya informasi dunia. Pada akhirnya, pengaruh luar masuk Indonesia pada akhir 1990-an yang secara tidak langsung mengancam aplikasi Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Demikian pula demokrasi semakin santer mengkritik praktek pemerintah Orde Baru yang tidak transparan dan otoriter, represif, korup, dan manipulasi politik yang sekaligus mengkritik praktik Pancasila. Meskipun demikian, kondisi ini bertahan sampai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pranoto dalam Dodo dan Endah ed. 2010 halaman 45. Lanjut. Pancasila era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara, dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Kailan 2000 halaman 245. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nilai-nilai itu selalu ditanam ke benak masyarakat melalui indoktrinasi. Ali 2009 halaman 50. Dengan seolah-olah dikesampingkannya Pancasila pada era reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti. Namun semakin hari dampaknya semakin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya akibat terjadi konflik-konflik horizontal dan vertikal secara masif, pada akhirnya melemahkan sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur dan pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan di berbagai sektor, dipengaruhi lagi dengan cengkraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik kebangsaan. Seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya bertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan libido dominandi atas hasrat untuk berkuasa. Stop. Ini kira-kira yang saya blok ini benar tak ini yang terjadi sekarang ini? Halo? Benar, Pak, benar. Bisa mengatakan benar itu apa contohnya? Ini kan tadi kan yang Bapak blog ada seluruh aktivitas politik seolah-olah tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Kan pada saat ini banyak orang yang lebih mementingkan kelompoknya sendiri daripada orang lain gitu loh. Contohnya ya kayak itulah Bapak tahu sendiri. Sehingga pada saat Orde Baru itu Pancasila sebagai satu asas, Pak Harto dalam memimpin negara juga makin lama makin ya seperti itulah, lupa dengan janji awalnya, kemudian lupa dengan tugas-tugas utamanya, akhirnya juga kelompok-kelompok mereka itu yang diurusi. Kalau ada orang yang sedikit aja sudah
Enggak berani waktu dulu ya. Sekarang lah setelah terjadinya reformasi, ini yang terjadi adalah orang kan akhirnya kan senang. Terus tidak begitu persatuan, tidak begitu kerakyatan, tidak begitu dikit-dikit sudah harus voting melupakan musyawarah mufakat, nilai-nilai persatuan sudah sedikit terkoyak dan sebagainya. Orang karena selama ini dia dikekang dengan nilai Pancasila. Tapi begitu reformasi muncul, yang terjadi adalah ini disorientasi keberadaan bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda. Tidak hanya generasi muda, juga generasi tua yang di dalam tampuk pimpinan di lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan di bisnis sektor, terparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia. Dalam bidang politik terjadi disorientasi politik, kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolah-olah hanya tertuju pada kepentingan kelompok tertentu atau golongan. Lebih dari itu, hanya pada sekedar merupakan hasrat untuk berkuasa, pokoknya kekuasaan, tapi tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat kan, inilah. Hingga jadilah carut-marut kehidupan bangsa. Kira-kira dalam situasi seperti yang sekarang ini pas atau tidak ini? Atau masih kurang pas atau belum? Atau tidak sama sekali? Halo? Pas, Pak. Pas. Iya. Dalam bidang politik itu sangat jelas. Gimana jelasnya, Mat? Itu seluruh aktivitas politik seolah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Nah, kan nggak begitu seharusnya kan politik itu, tujuan partai politik itu adalah untuk merebut kekuasaan, untuk berkuasa dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia, yang mewujudkan kesejahteraan umum, yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ikut masyarakat ketertiban dunia. Ini tujuannya yang benar. Makanya dulu saya katakan, kalau P tidak sama dengan T, terjadilah R. Kalau P sama dengan T, sama dengan S. Paham nggih? Paham. Yang lain, silakan dikomentari. Itu pinter hari ini. Ayo silakan. Ya. Menurut saya ada yang namanya. Oh, Muhammad Afafi, Pak. Muhammad Afafi. Nomor berapa? 071, Pak. NIM 071. Bapak sendiri loh. Ya. Oke. Menurut saya ada yang pas dan ada yang nggak pas, Pak. Nggak pasnya berapa, yang pasnya berapa persen? Yang nggak pasnya 80%, yang pasnya 20%. Ya. Contohnya apa? Terkait pembangunan sirkuit Mandalika, Pak. Kan pembangunan sirkuit itu kan ya nggak murah juga, Pak ya. Ya, terus akhirnya memutuskan untuk pembangunan sirkuit dengan biaya sekian rupa banyaknya sampai hutangnya nggak kehitung berapa. Akhirnya dan tanpa dikira-kira gitu, Pak. Kalau seumpama pembangunan sirkuit itu, ya kalau sirkuitnya dilirik sama orang luar buat main di situ, kalau enggak kan ya terbengkalai lagi seperti gedung apa, Pak, yang zamannya siapa? Hambalang. Oke, takutnya terbengkalai lagi seperti itu, Pak. Dan waktu pembangunan juga terjangkit korupsi lagi. mental rusak. Kalau nih saya kira ngomong bener itu ada dengar sing salah bunga-bunga. Ya, jadi kalau menurut kakek saya dulu itu masih saya kecil kelas 2 atau 3 SD gini. Nanti ya suatu saat ada zaman gila-gila wong Jawa kan sing sebab angkat wong Jawa kata penak separuh, wong kata Pak Jawa iku akeh. Sing salah bunga-bunga sing bener denger. Ini tahun 75 74 ini kakek saya bilang begitu. Jadi yang salah bunga-bunga nanti suatu zaman ono sing zaman iku zaman jujo ya. Jadi ini gini. Sing salah bunga-bunga sing bener denger.
sing bener denger bejo-bejane wong sing lali, sik bejone wong eling pas padha ae. Jadi pada suatu saat itu ada kesalahan, kezaliman ini merajalela, berkuasa, bahkan dibangga-banggakan. Tapi pasti semua itu akan hancur dengan sendirinya dan kebaikan, nilai-nilai kebaikan itu masih tetap eksis. Disitulah kekuasaan Tuhan, disitulah kekuasaan dari kebesaran dan keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bagi teman-teman dan bagi mahasiswa yang sudah baik-baik saja, tidak jelek, tidak baik-baik saja ya. Yang sudah baik-baik saja semua, jangan kecewa, jangan menyesal ya. Karena apa? Nanti itu pasti semua itu akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi wong urip iku tanduran, nandur api ojo kelapi, nandur elek ojo kelelek. Ini kebetulan hadi 74 itu tahun 74 itu sampai sekarang ini sudah terbukti semuanya yang disampaikan oleh kakek saya itu, Mbah Kung ya, Mbah Kung saya itu. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Mboten enten? Tidak ada, Pak. Ya, kita cukupkan sampai si ini pertemuan yang ke-7 nanti mudah-mudahan pertemuan berikutnya dengan dosen yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan cara mengajar dan cara beradaptasi yang baru. Ya, Pak Samsul Bakri ya. Jadi itulah diikuti AS. Kapan UTS-nya? Tanggal 29. 29 berarti minggu depan ya. Terus gampang nanti kalau butuh soal takkan soal mengenai. Nadia Tusaliyah. Hadir, Pak. Arif Kabibullah. Ahmad Fauji. Siap hadir. Irdi Alfiansa. Hadir, Pak. Nur Khairi Ulfa. Hadir, Bapak. Wahyu Sulistari. Hadir, Bapak. Intan Balkista. Intan Balkista. Hadir, Pak. Muhammad Anas. Hadir, Pak. Erlangga. Hadir, Pak. Putri Fujiwati. Hadir, Pak. Zulfahmi. Hadir, Pak. Laili Andini. Hadir, Pak. Sonia Regina. Hadir, Pak. Tiara Fatika. Hadir, Pak. Tiara Fatika Sofia Lorenza. Hadir, Bapak. Askabul. Hadir, Pak. Vita Rosa. Hadir, Bapak. Bindi Aprilia. Hadir, Bapak. Binda Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Angga. Hadir, Bapak. Evi Agustin. Hadir. Elsa Sinta. Hadir, Pak. Binda Aprilia. Hadir, Bapak. Anas. Hadir, Bapak. Brilian. Hadir, Pak. Krishna. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Venus. Hadir. Abibatus. Hadir, Pak. Lintang. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Debbie Agustina. Hadir, Pak. Rahayu. Rahayu Lestari. Fahrul Nurhayat. Hadir, Bapak. Putri. Rahayu hadir, Bapak. Putri Elsa hadir. Rahma Nur. Rahayu hadir, Bapak. Ya, Rahma Nur. Muhammad Noval. Hadir, Bapak. Putri. Putri Jarotus. Muhammad Nurul Faizin. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Dewirto. Hadir, Pak. Rasidatul Ilmiah. Hadir, Pak. Septia Yuning. Hadir, Pak. Elia Ningrum.
Hadir, Pak. Rahmat Irgi. Hadir, Pak. Foni Citra. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Sabrina. Sabrina hadir, Pak. Nuril Farida. Hadir, Pak. Puput Nur. Puput Nur. Catherine. Hadir, Bapak. Melisa. Hadir, Pak. Jauhar Sarifah. Hadir, Pak. Muhammad Afafi. Hadir, Pak. Ya, tolong ini sebelum saya cukupi untuk pertemuan ke-7 saya sudahi, tolong dicatat ya. Saya sampaikan tip-tip agar kita menjadi orang yang inovatif dan kreatif, kemudian produktif dan punya kontributif di negara ini. Tolong dicatat. Yang pertama, Pak, mohon maaf tadi Eka Wahyu belum di absen, Pak. ya sudah, ditelukkan. Yang pertama, sudah. Inovatif. Ingin atau orang yang orang yang maju atau pribadi unggul, satu, pikiran selalu terbuka. Ya, pikiran terbuka itu artinya mau menerima saran masukan orang lain dan juga belajar untuk update diri terus. Belajar terus. Yang kedua ini keinginan tahu yang tinggi. Belajar terus tanpa berhenti. Nanti menggunakan lifelong education. Yang ketiga, ini perlu tak ini? Perlu, Pak. Tiga, selalu ingin mencoba. Arti mencoba itu mencoba untuk pengetahuan, untuk ilmu pengetahuan. Mencoba untuk berkreasi, mencoba untuk lomba, mencoba untuk meraih prestasi, ya, mencoba itu. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Yang kelima, kita berusaha mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pikiran terbuka, open-minded, tidak kuper, tidak merasa pinter, tapi selalu mengupdate pengetahuannya. Kedua adalah keinginan tahu yang tinggi, belajar untuk membuat sesuatu yang lebih manfaat. Ini orang inovasi. Ya. Ketiga adalah selalu ingin mencoba. Mencoba ini berani untuk menghipotesa, berani untuk mensintesa. Perpaduan antara teori ini dengan teori ini menjadi teori ini, kan begitu ya. Yang keempat adalah tidak mudah putus asa, karena orang mencoba, orang lomba, orang berinovasi kreasi kan tidak langsung jadi toh. Ini butuh waktu hingga butuh kesabaran, tidak mudah putus asa. Yang keempat, yang kelima itu, yang berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, selalu menjauhi apa yang dilarang dan selalu melaksanakan apa yang diperintah. Itu. Ditambah dengan 5W1H itu, apa, siapa, mengapa, gimana, kapan, dan di mananya. Itu ya. Jadi kembangkan 5 hal yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan mahasiswa saya ini akan menjadi mahasiswa yang inovatif, kreatif, yang produktif, dan punya kontributif di negara ini, tentunya bermanfaat bagi orang lain, ya, bermanfaat untuk diri sendiri, dan bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang saya sampaikan. Salam pada keluarga.
Mudah-mudahan semua panjang umur, selamat sehat dan sukses, dijauhkan dari halangan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Salam sehat. Bapak, banyak Pak, semoga sehat.